Samil, obrolan santai berkualitas. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Nabila Eka Agustin, dan kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa, yakni Ibu Insinyur Surati Mardiah Ningsih MSI. Beliau adalah Kabid Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarus Utamaan Hak Anak Dinas KBP 3A Kabupaten Gresik. Langsung saja kita sapa ya Briangers. Assalamualaikum Ibu Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini masih semangat sekali ya Ibu. Semangat terus, semangat pagi. Nah Ibu ini kan menjabat sebagai Kabid Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarus Utamaan Hak Anak. Iya. Nah Ibu ini sudah berapa lama sih menjabat? Kalau di perlindungan perempuan dan anak itu sebenarnya sudah sejak tahun 2008 ya. Wow, sudah lama sekali ya Bu? Iya, lumayan lama ya. 2008 sampai dengan sekarang, tapi mungkin dengan pergantian kayak dari seksi, kemudian menjadi kepala bidang, sempat juga dipisah karena di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarus utamaan gender. Kemudian di 2019 balik lagi ke perlindungan perempuan dan anak dan pengarus utamaan hak anak ini. Luar biasa teman-teman, berarti udah senior banget ini ibunya. Nah, ngomong-ngomong tentang perlindungan anak dan perempuan ya Bu. Iya. Kira-kira berapa sih Bu kasus yang sudah Ibu tangani, dan menurut Ibu kasus yang terberat itu kasus apa Bu selama Ibu menangani kasus-kasus yang ada? Kalau yang di Kabupaten Gresik ya, kalau kita bicara tentang fenomena kasus, itu memang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kayak gunung es itu ya. Jadi yang nampak itu sebenarnya hanya yang di atasnya, yang di puncaknya, sementara di dasarnya itu sebenarnya banyak sekali. Dan itu mungkin tidak terlaporkan, tidak diketahui, atau juga mereka itu tidak tahu mau lapor kemana. Nah itu kalau yang sudah ditangani atau didampingi oleh P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gresik, itu kan ada ada peningkatan, kadang penurunan, tapi sebenarnya menurun atau meningkat itu yang penting sebenarnya bagaimana kita bisa mendampingi mereka dan mereka mendapatkan hak-haknya ya, terutama bagi anak-anak. Di tahun 2020 kemarin, 2021 itu ada 134 kasus. Di tahun 2020 tadi ya 134, 2021 itu 170 kasus. Semakin meningkat ya Bu? Semakin meningkat. Tapi semakin meningkat ini memang kita harus bersyukur. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah meningkat kesadarannya, sehingga mereka mau melaporkan ketika ada kasus kekerasan. Itu yang kita senang, sehingga kita bisa membantu mereka. Dan terutama untuk kasus anak-anak ini karena apa? Penting bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan pendampingan yang baik. Karena apa? Karena masa depan mereka ya itu masih panjang, sehingga kalau bisa ditangani dari sekarang itu insya Allah mereka akan terselamatkan lah, seperti itu. Dan hampir semua kasus anak itu kita menganggapnya berat dan serius agar penanganannya juga bisa secara serius. Tapi memang terutama di masa pandemi itu variatif sekali ya untuk kasus-kasus anak itu. Jadi pelecehan seksual juga masih ada, perkosaan, tapi kalau perkosaan ini jarang ya untuk kasusnya. Yang banyak pelecehan seksual, persetubuhan, tapi persetubuhan ini kan dengan orang dewasa ya yang dipaksa. Nah seperti itu masih ada, dan juga beberapa ada yang hamil. Nah seperti itu juga kewajiban bagi kita lah untuk bisa menangani dan mendampingi mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka agar hak-haknya bisa terpenuhi, terutama hak untuk pendidikannya, karena itu adalah masa depan mereka. Iya Bu. Sekarang ini kan kasusnya semakin marak sekali ya Bu, apalagi masyarakat itu terkadang, betul kata Ibu, nggak ngerti kita harus melapor kemana. Anak seperti kita, remaja-remaja seperti kita, apabila ada
kasus seperti kekerasan seksual kadang juga nggak ngerti kita harus bilang ke siapa untuk bisa dilindungi. Iya. Jadi konten-konten seperti itu sangat dibutuhkan untuk kalangan Iya. masyarakat. Apalagi kita kan sudah masuk di era digital ya Bu. Iya, Di sosial media kita perlu adanya sosialisasi seperti ini supaya masyarakat, remaja, anak-anak ngerti semua bagaimana sih kalau kita mendapatkan kekerasan itu kita harus melapor ke siapa. Nah, baru-baru ini Ibu, kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual itu sangat marak terjadi di sepanjang 2021 ya. Iya. Nah, kasus-kasus itu terjadi di berbagai tempat yang selama ini terkadang kita menganggapnya aman, seperti sekolah, perguruan tinggi, kemudian pesantren. Dan baru-baru ini Bu yang sempat viral, salah satu yang akhir ini sering diberitakan di media sosial, di televisi, menjadi korban yang usianya masih remaja. Dan itu pun terjadi pada santriwati ya Bu yang baru-baru ini viral. Itu sangat, kita sebagai perempuan melihatnya ya Allah sangat miris sekali gitu Bu. Sampai ada beberapa santriwati. Nah, itu menurut Ibu, tanggapan Ibu tentang kekerasan-kekerasan seksual yang sudah terjadi apalagi di kalangan pelajar, perguruan tinggi, sampai ke pondok pesantren. Bagaimana menurut Ibu? Ya sebenarnya itu suatu bentuk keprihatinan tersendiri buat kita ya. Kita semua merasa prihatin dengan kejadian-kejadian seperti itu. Maka dari itu untuk di Kabupaten Gresik sendiri kita tidak berharap itu terjadi ya. Jadi mudah-mudahan itu juga tidak terjadi karena memang kadang-kadang dari remaja sendiri itu mau cerita, mau melapor itu butuh keberanian ya, butuh keberanian. Karena apa? Karena misalnya seperti pelecehan seksual itu kan menurut sebagian orang itu adalah aib. Nah, terutama misalnya remaja, mereka mau mengatakan takut dimarahi duluan dan takut juga misalnya dia juga nggak tahu ini mau cerita ke siapa ya, ke temannya, takut mereka down langsung ya, psikisnya betul. langsung down dan mereka udah nggak berani cerita. Nanti teman-temannya menganggap dia sebagai dicap jelek, dicap nakal. Jadi betul. Kita pendem sendiri kebanyakan seperti itu ya. Nah itu yang makanya tadi Mbak Nabila cerita kalau misalnya sosialisasi seperti ini itu memang sangat bagus ya, dan kami juga berharap itu ada link-link khusus dari mungkin remaja-remaja ya, dari mungkin dari Smamio sendiri barangkali itu punya link pengaduan. Nah seperti itu nanti itu bisa kerjasama dengan P2T P2A, karena di Kabupaten Gresik ini juga ada yang namanya forum anak. Forum anak ini terdiri dari anak-anak yang usia 12 sampai 17 tahun dan mereka juga punya link pengaduan yang kemudian bermuaranya dikerjasamakan dengan P2T P2A. Jadi ketika ada pengaduan ini yang sifatnya ini sudah indikasi dari kekerasan, itu sudah ditangani oleh P2T P2A. Nah itu harapannya kami di Kabupaten Gresik ini kan sudah ada peraturan daerah ya, peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu peraturan daerah nomor 6 tahun 2019. Nah harapannya nanti ke depan itu semua dari masyarakat lah di Kabupaten Gresik ini bisa bersama-sama ya, mulai dari desa sampai kota, itu satu persepsi di dalam rangka perlindungan anak ini. Jadi kalau misalnya melihat kejadian mau melaporkan ya, memberikan perlindungan kepada korban, nah itu sangat penting sekali. Dan terutama kalau ada kasus terutama anak itu memang tidak boleh dimasukkan dalam media ya, sebenarnya tidak boleh dipublikasikan seperti itu. Karena apa? Karena anak ini sudah mendapatkan kekerasan ya, trauma, dimuat di media massa itu semakin down. Dan itu nanti menjadikan trauma yang berkepanjangan. Nah itu harapannya seperti itu. Jadi pemberitaan di media pun itu harus ramah anak, ya, harus ramah anak. Jadi tidak boleh menyebutkan alamat dengan jelas, misalnya seperti itu. Nama harus di inisial dan lain-lain. Nah itu memang harus butuh kerjasama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tapi masyarakat juga penting dan media juga penting. Harus sama-sama sadar ya Bu, mengerti keadaan anak ini bagaimana, karena nggak semua anak itu kan kuat setelah habis mendapatkan kekerasan, kemudian ada media semakin memuncak.
mereka biasanya down dan kadang nggak mau melanjutkan masa depannya, itu yang dikhawatirkan ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, menurut Ibu, penyebab maraknya kasus pelecehan di Indonesia ataupun di Gresik sendiri apa Bu? Iya, kalau kasus kekerasan sebenarnya banyak ya yang menjadikan penyebabnya ya. Mungkin diantaranya itu bisa jadi karena sering menonton video-video porno. Nah, karena apa? Karena sekarang ini terutama di masa pandemi ini kan HP ini sudah bukan hal yang dilarang lagi, malah harus. Ya. Murid semua harus punya HP, padahal sebelum pandemi bawa HP itu kena sanksi, ya kan? Nah, itu sekarang itu malah mereka harus punya HP. Nah, itu kalau tidak bijaksana, itu misalnya juga karena orang tua kadang juga kan sibuk ya, di masa pandemi itu sibuk dengan mungkin pemenuhan ekonomi keluarga dan lain-lain. Jadi anak mungkin sering tidak dipantau, tidak diawasi, sehingga banyak menonton film-film atau mungkin video-video porno, gambar-gambar yang seksis seperti itu ya. Dan kadang juga ada guyonan-guyonan seksis. Makanya kita selalu menghimbau kepada semuanya agar jangan suka nge-share video-video yang video-video seksis, guyonan-guyonan porno. Karena apa? Karena itu adalah awal terjadinya kasus kekerasan. Nah, itu juga kurang terpantaunya anak-anak oleh orang tua. Dan juga bisa jadi kemungkinan karena kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Anak kurang dikenalkan dan anak juga tidak diajari, mungkin gini ya, harus membedakan ketika dalam pergaulan itu mana orang-orang yang mungkin punya itikat yang tidak baik, dan harus diajarkan juga untuk berkata tidak, harus diajarkan untuk menolak ya kalau memang itu dirasa membahayakan dirinya. Nah, itu memang salah satu cara-cara dan juga antisipasi agar anak-anak ini tidak terlibat atau tidak mengalami kasus kekerasan, terutama adalah kekerasan seksual yang memang itu traumanya itu akan lebih besar dibandingkan dengan kekerasan yang lain. Iya, berarti adanya kasus pelecehan seperti ini berawal dari dunia digital ya Bu, sosial media salah satunya itu bisa mempengaruhi remaja-remaja, apalagi kita yang setiap hari nggak ada waktu tanpa gadget. Ya, betul sekali. Tiap hari selalu ada gadget ya Bu, bahkan 24 jam itu siswa atau remaja lebih fokus ke gadgetnya daripada belajarnya. Nah, berarti memang pengawasan orang tua ini memang sangat diperlukan ya Bu dalam kasus kekerasan seksual seperti ini. Menurut Ibu, peran orang tua bagaimana ya Bu supaya mereka itu bisa mendidik anaknya dengan baik, kemudian bisa mengawasi anak-anaknya. Kadang kan orang tua itu sibuk bekerja, nggak tahu pergaulan anak-anaknya itu bagaimana, circle pertemanannya itu bagaimana. Terkadang kan bisa berpengaruh ya Bu, circle pertemanan dengan dunia kita. Dulunya kita pendiam, kemudian dengan circle yang toksik, nantinya akan berpengaruh kan Bu. Nah, ini kan booming gitu loh Bu di kawasan sekolah. Pergaulan ini yang kadang kita sulit membedakan. Peran orang tua bagaimana Bu yang penting untuk mengatasi seperti itu? Jadi memang kita sebagai orang tua ya, kami yang sebagai orang tua ini harus lebih intens dalam memperhatikan anak-anak. Terutama sebenarnya luangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak. Jadi harus ada waktu yang khusus walaupun itu mungkin tidak lama, itu untuk ngobrol dengan anak. Jadi bagaimana apa saja yang mungkin bisa dicurhatkan oleh anak itu hendaknya orang tua juga tahu, dan orang tua juga harus mempertanyakan lah bagaimana misalnya hari ini ada kegiatan apa saja. Kalau misalnya bermain ya kemana kamu bermain, temanmu siapa saja sih sebenarnya gitu. Tapi bukan seperti yang menginterogasi ya, seperti polisi menanyakan siapa saja temanmu itu, tapi bagaimana secara secara arif dan bijaksana lah
orang tua itu bisa jangan sampai mengabaikan cerita anak. Jadi karena dari situ itu sebagian besar itu orang tua bisa mengenali ketika anaknya ini ada perubahan. Anak ini biasanya kok biasanya ceria, tapi sekarang kenapa pendiam? Nah, seperti itu. Itu yang memang harus diwaspadai. Kemudian orang tua juga orang tua atau mungkin orang dewasa atau juga guru misalnya di sekolah itu harus sudah mulai mengenalkan tentang CASPRO ya, kesehatan reproduksi pada remaja misalnya. Jadi akibat-akibat misalnya pergaulan bebas seperti apa. Nah, itu yang memang harus diperkenalkan sejak dini. Kemudian juga orang tua harus memantau di dalam ketika misalnya anak-anak ini pelajar ya, jadi harus dipantau HP-nya. Mungkin ya tidak secara otomatis, kadang-kadang kan HP-nya dikunci atau apa. Nah, itu bagaimana membina hubungan dengan anak-anak sehingga anak-anak ini ketika ada sesuatu yang dia butuh pertimbangan, dia butuh ini, dia bisa curhat ke orang tuanya, bukan ke orang lain. Nah, seperti itu. Itu harapannya peran orang tua di situ. Ya, kemudian kalau yang penting adalah doa ya. Doa ini pasti tidak akan lepas ya pada setiap orang tua yang harus selalu mendoakan anaknya agar baik-baik saja. Nah, seperti itu. Iya. Dengan adanya konten seperti ini kan orang tua di rumah tuh jadi mengerti Iya. bagaimana sih mengawasi anak dengan baik, dan mereka di sela-sela kesibukan harus bisa meluangkan waktunya supaya sang anak bisa curhat dengan baik. Kadang kan kita kalau melihat orang tua sibuk mau curhat, mau keluh kesah, di sekolah aku tadi gini-gini, ada cerita gini-gini, kan nggak enak Bu kalau melihat Iya. orang tua sibuk kemudian lelah. Nah, itu berarti dari orang tuanya sendiri harus memiliki kesadaran kapan kita harus meluangkan waktunya untuk sang anak bercerita keluh kesahnya ya Bu. Iya, Ya? betul sekali. Nah Bu, cara preventif mengurangi kasus pelecehan seksual ini bagaimana ya Bu? Iya, sebenarnya tidak hanya kasus kekerasan seksual saja ya, tapi mungkin semua jenis kasus kekerasan itu sebenarnya bisa dicegah dengan banyak hal ya, terutama misalnya diantaranya itu adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kalau misalnya anak-anak ya ini tadi misalnya salah satunya bergabung dengan forum anak misalnya, karena forum anak ini kan mungkin tidak hanya dengan teman-teman di SMAMIO saja ya, mungkin ada yang di SMAM 1, ada yang di SMA 1, ada yang anak-anak dari SMP. Nah, itu kita bisa sharing di situ, bisa mendapatkan pengalaman ya, bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, dari situ bisa menghindarkan anak-anak untuk menjadi korban dari kekerasan apapun lah itu kan. Sekarang ini yang lagi marak ini tidak hanya kekerasan seksual, tapi ada juga misalnya kayak bullying ya, bullying atau perundungan. Nah, itu yang sekarang ini juga harus kita waspadai. Nah, itu salah satu diantaranya itu yang kemudian melibatkan anak-anak untuk, karena ini masa pandemi, jangan hanya melihat gadget misalnya YouTube tapi hanya konten-konten yang misalnya negatif ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan kayak misalnya kalau di forum anak itu ada lomba videografi. Jadi membuat video tentang bagaimana pencegahan kekerasan, iya, kemudian tentang pencegahan perkawinan anak. Yang kemarin itu tentang permasalahan anak selama masa pandemi. Nah, itu kan kegiatan yang positif ya. Nah, juga membuat mungkin konten-konten di IG yang istilahnya promosi, kemudian sosialisasi, dan itu lebih bagus. Dan mungkin juga melibatkan anak-anak di dalam kegiatan kemasyarakatan, gotong royong. Dan sekarang ini kita lagi kepengennya itu mengaktifkan permainan-permainan tradisional, di mana anak-anak ini lepas dari gadget, bermain, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, dan melakukan permainan-permainan yang memang ini bersifat kerjasama. Kalau gadget kan hanya sendiri ya. Nah, kalau kita bisa mengaktifkan kembali permainan tradisional, itu kan mereka harus dengan teman-temannya ya. Kalau permainan itu tidak ada yang permainan sendiri ya, pasti
harus dengan teman-teman. Bekerja sama ya, Bu, ya? Nah itu Supaya itu salah permainan satunya tradisional juga nggak hilang. Iya betul. Dan yang jelas itu kalau lagi bermain dengan permainan tradisional itu kita nggak butuh gadget ya kan. Iya. Kita lebih butuh bagaimana kerjasama dengan teman-teman, dan itu membuat kreativitas mereka muncul kayak gitu. Iya, terkadang kita kelamaan megang gadget juga bosen, Bu. Iya. Kalau bareng-bareng, bermain bareng-bareng seperti dakonan, kayak gitu kan lebih seru. Iya. Kadang kangen suasana-suasana seperti itu. Kadang kan kita sebagai remaja, apalagi sudah SMA, itu menganggap permainan-permainan seperti itu udah zaman dulu. Iya. Zaman-zaman kita SD, TK, kayak gitu. Padahal dengan kita berkumpul dengan teman, apalagi adanya forum anak di Gresik, Iya. sudah difasilitasi dengan forum anak. Nah, Iya. gimana sih Bu caranya gabung komunitas forum anak? Kemarin saya juga pernah Bu mengikuti kompetisi di forum anak ini. Kemarin mengikuti lomba film. Jadi dengan adanya lomba-lomba kompetisi-kompetisi itu kan memang diperlukan di pandemi seperti ini, supaya kita di gadget itu nggak hanya melihat-lihat yang negatif, tapi bisa berproduktif dengan sebuah konten atau karya-karya yang bisa memotivasi sesama remaja, atau kalau bisa memotivasi masyarakat ya Bu. Betul. Dengan mengikuti kompetisi yang produktif kan diri kita, kualitas kita juga semakin meningkat. Apalagi kalau kita bisa berguna untuk masyarakat, seperti bisa gabung di forum anak. Bagaimana bicaranya? Barangkali teman-teman di rumah pada pengen kepo, gimana sih caranya gabung komunitas forum anak? Apalagi teman-teman Smamyo sini. Iya, jadi untuk forum anak Gresik yang memang namanya itu komunitas anak Gresik ya, atau KAG. Nah itu memang untuk bisa menjadi anggotanya nggak ada syarat khusus. Pokoknya yang penting usianya 12 sampai 17 tahun, itu aja. Nanti insya Allah kalau nggak bulan ini ya mungkin bulan depan itu ada oprek ya, open recruitment. Iya, open recruitment. Dan juga nanti untuk tahun ini ada pergantian pengurus, pergantian kepengurusan karena ketuanya ini sekarang sudah kuliah juga, jadi ini nanti ada pergantian itu. Dan memang dan juga nanti di akhir bulan Februari itu kita ada musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang khusus anak. Jadi anak-anak itu nanti akan menyampaikan pendapatnya, dan itu nanti kumpulan dari usulan-usulan anak itu akan disampaikan kepada Bapak Bupati saat musrenbang reguler yang biasanya sekitar bulan Maret ya, bulan Maret atau bulan April kayak gitu. Nah itu bagus sekali. Jadi yang sebenarnya selama ini apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh anak itu kan hanya anak-anak yang tahu ya. Seperti misalnya anak-anak sekarang ini sudah masuk kan, sudah PTM 100%. Nah di situ anak-anak ini masih membutuhkan ini. Jadi perlu dihimbau bagi kendaraan-kendaraan besar untuk tidak lewat ya sebelum jam 9 dan setelah sebelum jam 4. Jadi ketika anak-anak berangkat sekolah dan anak-anak pulang sekolah itu aman. Iya. Ya minimal mengurangi resiko untuk kecelakaan lah ya. Kalau misalnya kendaraan-kendaraan besar itu tidak lewat di jalan, jadi harus lewat di jalan setelah jam 9 misalnya, baru boleh lewat. Atau siang itu setelah jam 3 atau setelah jam 4. Nah itu sangat penting sekali ya. Kemudian ada juga usulan anak-anak itu misalnya gini, yang sekolah-sekolah yang di pinggir jalan ya, yang di tepi jalan ini sebenarnya juga sudah meresahkan. Itu yang ada trotoar itu harusnya kan untuk pejalan kaki, untuk anak-anak berjalan. Tapi sekarang ini kan banyak trotoar yang dipakai untuk jualan cilok, jualan pempek dan lain-lain. Sehingga semua ya. Iya, sehingga anak-anak harus berjalan di bahu jalan. Nah, itu kan membahayakan sekali. Nah, itu usulan-usulan yang kadang-kadang ini hanya dipahami oleh anak-anak ya, karena memang itu mereka yang merasakan. Nah, seperti itu hanya salah satu contoh yang memang usulan-usulan yang diberikan oleh anak-anak. Iya betul sekali Bu. Memang dengan adanya komunitas anak ini diperlukan, karena apa yang dirasakan anak bisa disampaikan. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah maupun teman-teman Smamyo, jika ingin bergabung di komunitas anak Gresik,
bulan depan bakalan open recruitment. Jangan lupa ya, karena nggak ada persyaratan khususnya. Pokoknya kita umurnya 12 sampai 17 tahun ya Ibu ya. Nah, memang benar Bu, apa yang disampaikan itu menjadi keresahan kita sebagai pelajar, apalagi yang rumahnya jauh dengan sekolah. Sangat bahaya sekali berkendara dengan adanya mobil-mobil besar, kan sangat bahaya, apalagi pagi-pagi harus sampai tepat waktu di sini mengejar waktu kan, karena jam 7 kan sudah harus di sekolah. Kalau macet kan biasanya kan belum, kalau macet-macet di jalan. Iya Bu, betul. Nah Ibu, ada pesan nggak untuk siswa-siswi Smamio untuk aware pelecehan seksual ini? Iya, saya sih menghimbau secara pribadi untuk anak-anak yang di Smamio ya, ini bisa menjadi pelopor dan pelapor. Jadi memang anak-anak ini adalah sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor ini anak-anak bisa menjadi pelopor, menjadi contoh ya, menjadi contoh. Dan ini salah satu program yang sangat luar biasa ya, podcast Smamio ini sangat luar biasa, dan itu bisa dikembangkan di SMA-SMA yang lain atau mungkin di komunitas-komunitas anak yang lain ya. Kemudian juga menjadi pelapor. Pelapor ini apa? Jadi anak-anak di Smamio ini harus berani melaporkan ketika ada sesuatu atau ada kejadian atau ada indikasi terjadinya kasus kekerasan ya, apapun itulah. Laporkan, kalau misalnya mau langsung melapor ke P2TP2A ya, itu di nomor telepon 031 393 0094 ya. Itu kalau di dinasnya itu di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tempatnya di depan Icon Mall pas itu lah ya, depan saya sama Icon Mall. Jadi satu lokasi dengan vokasi UNER ya, Fakultas Vokasi UNER. Nah, di situ silakan, di situ ada P2TP2A, silakan melaporkan, silakan konsultasi ya, karena kami juga memfasilitasi anak-anak, kami juga ada psikolog untuk bisa konseling. Kami juga istilahnya di situ juga tidak ditarik bayaran ya, semuanya secara gratis untuk pendampingan perempuan dan anak. Jadi silakan, dan ke depan ini semoga saja Smamio ini semakin maju. Amin. Dan untuk anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang P2 tadi ya, pelopor dan pelapor ini. Iya, betul sekali. Nah teman-teman, dengarkan apa kata Ibu Ningsih. Kita harus menjadi pelopor dan juga pelapor. Kita sebagai remaja harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk produktif di era pandemi seperti ini. Jangan hanya kita berbuat negatif, tapi tunjukkanlah bahwa kita adalah remaja yang bisa berprestasi dan juga membangun negeri semakin baik. Dan kalau ada kejanggalan seperti itu, segera melapor, karena petugasnya sudah bersedia, sudah memfasilitasi kita. Langsung saja datang ke depan Icon Mall ya, Bu, tempatnya di situ. Terima kasih Ibu Ningsih atas waktunya, meluangkan waktunya di podcast Osaka Smamio ini. Senang rasanya bisa sharing bersama dengan Ibu, membahas yang sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dengan adanya podcast seperti ini, saya jadi paham bagaimana sih bisa menghindari pelecehan seksual, kemudian penanganan dan konsultasi dengan orang tua memang sangat penting. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Dan mohon maaf apabila saya sendiri ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Teman-teman Smamio jangan lupa ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Ningsih tadi. Dan tetap simak podcast Osaka Smamio di episode berikutnya. See you next time guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.